Cek, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan taufik, nikmat, rahmat, karunia serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Berkumpulnya kita di sini dalam rangka untuk mempersiapkan diri, menyiapkan bekal sebagai bekal perjalanan kita untuk pulang ke kampung akhirat kita, pulang ke kampung halaman kita. Karena kita semua pada hakikatnya sedang berada di dalam satu perjalanan yang mana kita telah berangkat dari satu tempat dan kita akan menuju tempat tujuan kita, yaitu akhirat yang kekal abadi. Dan selama perjalanan itu kita membutuhkan bekal. Seorang ketika ingin bersafar, baik itu dari Surabaya menuju Jakarta misalkan, dia mempersiapkan dirinya dengan bekal terbaiknya. Apa-apa yang dia butuhkan selama perjalanannya menuju kota tujuan tersebut, dia mempersiapkan segalanya, mulai dari kendaraannya, kemudian rute-rute yang harus dia lalui sehingga dia bisa sampai dengan selamat. Maka bagaimana kita yang sedang dalam perjalanan pulang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentu membutuhkan bekal yang terbaik. Dan salah satu bekal tersebut adalah dengan kita terus belajar ilmu agama, kita terus membekali diri kita dengan ilmu syar'i, karena ini termasuk bekal yang sangat indah, yang sangat baik di dalam kita mengarungi kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dan tak lupa kami terus mengajak kaum muslimin untuk mendoakan guru kita, ustadz kita yang telah pergi mendahului kita, yang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Muhammad Husnul Yakin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan beliau, menjadikan kuburan beliau sebagai salah satu taman di antara taman-taman surga, dan semoga Allah mengangkat derajat beliau, dan semoga kita bisa berkumpul bersama beliau dan juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita
masih kita membaca kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf, penjelasan yang ringkas, yang gamblang, yang menjelaskan tentang manhaj salaf yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Faisal bin Qazzar Jasim hafizahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil satu bab yang sangat indah, yang sangat penting, yaitu syaraful intisabi ila salaf, kemuliaan di dalam kita menyandarkan diri kita kepada para salaf, kepada manhaj salaf. Itu merupakan penyandaran yang mulia, dan itu merupakan satu penyandaran yang sangat ditekankan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam ungkapan beliau secara tegas mengatakan, la aiba ala man adhara madhhabas salaf wa antasaba ilaih wa atazza ilaih. Tidak ada celaan bagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Dia menampakkan manhaj salaf di dalam dirinya. Bahkan itu merupakan satu kewajiban, satu hal yang hak. Kalau orang kafir mereka berbangga dengan agama mereka, mereka berbangga dengan kesesatan mereka, dengan penyimpangan mereka, maka bagaimana kita yang Allah berikan hidayah di atas sunnah, di atas manhaj salaf, maka perlu untuk kita lebih berbangga dengan semua itu. Tunjukkan, perlihatkan kepada manusia, kepada sesama kaum muslimin, bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Tapi semua anggapan-anggapan dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang begini-begini, tunjukkan dengan muamalah yang baik kepada mereka, dengan sikap yang baik kepada mereka, dengan tata cara ibadah yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena penisbatan itu tidak hanya sekedar dengan lisan, tapi benar-benar harus ditunjukkan dengan perbuatan. Percuma menisbatkan diri dengan manhaj salaf, akan tetapi dari sisi perangai, tingkah laku, ibadah, akidah, dan semuanya, ya, itu tidak mencerminkan kita benar-benar berada di atas manhaj yang hak ini. Maka tunjukkan semua, karena manhaj salaf tidak hanya dalam sisi akidah, tapi juga dari sisi ibadah, muamalah, ya, bagaimana hablum minan nas kita kepada sesama manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam ungkapan beliau yang lain, Ahlus sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah, salafiyun, adalah mereka orang yang paling mengetahui akan kebenaran, karena mereka membangun agamanya di atas dalil, di atas Al-Quran dan sunnah, dan mereka adalah orang yang paling berlemah lembut dan berkasih sayang kepada sesama manusia. Ketemu sama yang lainnya, tegur sapa, ya, mengucapkan salam, kecuali kalau sama lawan jenis bahaya, apalagi yang jomblo. Nah, jadi ada udang di balik bakwan nanti. Taib, sekarang kita akan mengambil satu bab yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu babun fadlu tamassuki bis sunnah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab yang akan menjelaskan kepada kita apa sih keutamaan kita berpegang teguh di atas sunnah ini. Apa yang akan kita dapatkan? Apa yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan kepada kita bagi orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Di sini penulis membawakan firman Allah dan juga sabda Nabi SAW serta ungkapan dari para ulama. Yang pertama dari firman Allah dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-31, ayat yang sangat sering dibacakan oleh para ustadz-ustadz kita. Ini ayat yang familiar, antum harus hafal. Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi kul itu ada namanya fi'lul amri, kata kerja perintah, ya. Kul, katakan.
Jadi Allah yang memerintahkan kepada Nabi SAW. Jadi khitabnya, antum tahu khitab ya? Oh, jenenge khitab iki. Lawan bicaranya itu namanya khitab. Khitabnya, lawan bicaranya ini adalah Nabi SAW. Jadi Allah secara langsung memerintahkan kepada Nabi. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi? Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka-mereka, jikalau mereka benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini, ya jadi ni di situ di belakang, ni antum lihat Al-Qur'an nanti ya. Ni itu maksudnya adalah Rasulullah. Maksudnya fattabi'ur rasula. Tapi karena ini adalah ungkapan langsung, jadi seperti saya mengatakan begini kepada fulan, fulan, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti saya. Jadi Nabi mengatakan secara langsung demikian kepada para sahabat, ikuti aku. Karena Nabi yang mengatakan sendiri, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Karena di zaman dulu banyak orang-orang yang mengaku cinta, mengatakan cinta kepada Allah. Ya, saya cinta kepada Allah begini-begini. Ingat jamaah, antum perlu catat. Perkaranya itu laisa sya'nu antuhib, lakinna sya'nu antuhab. Perkaranya bukan engkau mengaku cinta, tapi apakah engkau juga dicintai? Itu masalahnya. Ya, banyak orang mengaku cinta, aku cinta sama fulan, tapi belum tentu fulan cinta sama kita. Itulah yang disebut dengan istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Antum cinta sama seorang wanita, tapi wanita belum tentu cinta sama antum. Ya, kayak cerita Majnun Laila. Apa kata Majnun Laila? Ya, kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tukirrul lahu bidha. Semua orang mengaku cinta sama si Laila. Laila itu dulu cantik jemaah. Di zamannya itu wanita yang sangat cantik. Semua orang mengaku cinta sama Laila. Mungkin Laila sekarang ya, apalagi istri antum Laila ya seperti itulah ya. Ya. Laila zaman sekarang mungkin beda. Laila di zaman orang ini itu cantiknya Masya Allah. Bahkan saking tergila-gilanya orang ini sama Laila, dia mengatakan amurru ala diyari Laila wa uqabbilu dzal jidar syagafnal qalbi. Ya, aku melewati dinding-dinding rumah si Laila dan aku mencium dinding-dinding tersebut. Bayangkan, karena cinta sama Laila dindingnya dicium. Nih antum cinta sama istri, apa yang antum cium? Pancinya antum cium mungkin ya. Subhanallah. Ini dindingnya dicium. Ya. La uhibbul jidar, lakin uhibbu man sakana jidaro. Aku tidak cinta sama dinding itu, tapi aku cinta siapa yang ada di balik dinding tersebut, yaitu si Laila. Apa daya ingin mencium Laila, ya, diri pun ini tak bisa menggapainya. Maksud hati memeluk gunung, ya, tapi daya pun tak sampai, ya. Nah ini pelajarannya. Ini antum cinta sama seorang, ini yang jomblo-jomblo nih ya. Antum kalau mau nikah cari wanita ya tahu diri gitu ya. Saya ingin cari hafidhoh, seorang ustadzah. Lah antum Arba'in Nawawi hadis pertama nggak hafal-hafal. Gimana nih? Ya. Taib. Fattabi'uni, ikutilah aku. Maka ketika kita mengikuti Nabi, apa yang Allah janjikan kepada kita? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka pasti Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau memberikan sebuah komentar yang sangat indah terkait ayat ini. Beliau memberikan sebuah komentar yang sangat indah. Apa kata beliau? Kata beliau, hadhil ayatu al-karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqati al-muhammadiyah. Ayat ini, ayat yang mulia ini, surat Ali Imran ayat 31 ini jemaah, sebagai hakimah. Apa sih hakimah itu? Barometer, tolok ukur. Ya, apa mungkin bahasa kering? Indikator ya. Ya, indikator. Apa?
bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi nggak mau mengikuti Nabi. Karena kalau orang sudah mengaku cinta sama Allah, konsekuensinya harus apa? Ikut Nabi. Percuma bilang cinta sama Allah, aku cinta sama Allah, begini. Tapi praktek amalia ibadah akidahnya justru jauh dari tuntunan Nabi. Bahkan yang lebih parah, menyelisihi Nabi, melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini bahaya. Ya. Melakukan perkara-perkara yang justru tidak diajarkan oleh Nabi SAW dalam urusan agama. Padahal Nabi secara tegas mengatakan, man ahdatsa, man amila, barang siapa yang membuat tapi nggak ngerjakan, hanya membuat tok. Ya, antum perhatikan ini ya. Nabi menyebutkan dua supaya tidak ada lagi nanti pembelaan. Dalam hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi mengatakan man ahdatsa, barang siapa yang membuat, tidak mengerjakan, dia hanya membuat tok. Satu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, amalan itu tertolak. Meskipun dia tidak mengerjakan. Sedangkan yang kedua, man amila, dia hanya mengerjakan tapi tidak membuat. Sama-sama nggak diterima sama Nabi. Makanya sering kita sampaikan, antum beramal, kita ini beramal punya SOP jemaah. Antum kerja punya SOP, apalagi dalam urusan agama ada SOP-nya. Ya. Kalau SOP-nya dalam pekerjaan itu standar operasional prosedural. Kalau ini standar operasional ya pengamalan. Di dalam mengamalkan ibadah ada standar operasionalnya. Tidak bisa beramal itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Sesuai dengan bagaimana dorongan jiwa kita. Kalau semua orang mengikuti jiwanya, maka akan rusak agama ini. Ada orang nggak cukup 2 rakaat sholat subuh jemaah. Kenapa? Ngantuk. Benar tidak? Ngantuk dia. Ada orang nggak kuat sholat isya itu 4 rakaat. Makanya ketika Sa'id bin Musayyab, salah seorang pembesar tabi'in, bertemu dengan salah seorang yang melakukan sholat syuruk lebih dari 2 rakaat, ditegur. Hai fulan, kenapa engkau sholat syuruk lebih dari 2 rakaat? Maka orang ini mengatakan, ayu'adzibuni Allahu ta'ala, ayu'adzibani Allah bisolati. Apakah Allah akan mengadabku karena sholat? Maka kata Sa'id, tidak. Allah tidak akan mengadabmu karena sholat. Tapi Allah mengadabmu karena apa? Limukhalafati sunnah. Karena engkau mengingkari sunnah, menyelisihi sunnah. Ya. Bukan karena sholatnya, tapi karena menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ayat ini sebagai barometer. Orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi SAW, maka Ibnu Katsir mengatakan fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka pada hakikatnya orang yang mengaku cinta sama Allah tapi tidak mengikuti ajarannya Nabi, itulah contoh orang-orang yang berdusta, contoh orang-orang yang bohong. Bohong orang seperti ini. Antum cinta sama istri antum, pasti antum mengikuti apa yang diinginkan oleh istri antum. Saking cintanya sama istri antum minta terang bulan yang ada di daerah Rungkut, antum tinggal di Jambangan, berangkat demi cinta. Ya. Giliran sudah dibeli terang bulannya nggak dimakan juga. Jadi butuh pembuktian. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan cinta, tapi butuh pembuktian. Allah tuh butuh bukti. Nah, salah satu cara-cara untuk membuktikan cinta kita kepada Allah adalah dengan kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti tuntunan beliau. Ya. Kepada kita 2 keutamaan dari sekian banyak keutamaan yang Allah berikan kepada kita dari kita mengikuti sunnah Nabi.
Yang pertama adalah Allah mencintai kita. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka caranya adalah mengikuti sunnah, berpegang teguh di atas sunnah sampai kita meninggal dunia. Karena kalau Allah sudah cinta sama kita, itu keutamaannya luar biasa, jemaah. Contoh misalkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Nabi SAW menyebutkan innallaha idza ahabballaha al-abda, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril? Allah kabarkan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah. Tidak cukup Jibril yang mencintai hamba tersebut, tapi Jibril memanggil seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. Malaikat Jibril memerintahkan seluruh penduduk langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala tadi. Tidak cukup di langit, Jibril turun ke dunia. Allah jadikan orang-orang yang ada di sekitarnya, manusia yang ada di sekitarnya, mencintai dia dan menerima dia dengan hati yang terbuka. Subhanallah ya jemaah. Allah cinta sama kita. Malaikat Jibril cinta sama kita. Malaikat-malaikat yang ada di langit cinta sama kita. Manusia yang ada di sekitar kita cinta sama kita kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk mendapatkan itu adalah dengan mengikuti sunnah. Makanya disebutkan oleh salah seorang ulama salaf, beliau pernah mengatakan, la tarjullaha finnas, janganlah engkau mengharapkan Allah, la tarjun nasa fillah, janganlah engkau mengharapkan kecintaan manusia kepadamu dengan engkau mengorbankan kecintaan Allah kepadamu. Tidak. Tapi haraplah cinta Allah dari manusia, maka Allah akan menjadikan manusia itu cinta kepadamu. Kita ingin dicintai sama manusia, jemaah. Ya, caranya adalah kita meminta kepada siapa yang memegang hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah menjadikan manusia cinta kepada kita, maka kecintaan itu tidak akan bisa sirna kecuali Allah sendiri akan mencabut kecintaan itu dari dada-dada manusia yang lainnya. Ya. Maka selama ini bisa jadi cintanya orang lain kepada kita itu hanya sifatnya fata morgana. Karena kita tidak meminta kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah dari orang-orang yang mengikuti sunnah dari hadis ini adalah yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Semakin sering seorang itu mengikuti sunnah, semakin sering dosanya berguguran. Kita yakin kan punya banyak dosa? Yakin kita punya banyak dosa. Nah, cara untuk menggugurkan dosa-dosa itu dengan terus kita mengikuti sunnah. Makanya tidak salah Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika mereka menyebutkan tentang satu keutamaan orang yang meninggal di atas sunnah, mereka mengatakan apa? Man mata alal islami was sunnah mata alal khair kulli. Mata alal khair kulli. Barang siapa yang meninggal di atas sunnah dan di atas Islam, maka dia sungguh telah meninggal di atas segala kebaikan yang ada di atas muka bumi ini. Apa di antara kebaikannya? Yaitu di antaranya adalah bisa jadi ketika dia meninggal, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang teguh terus sunnah ini. Ya. Jangan kita lepaskan. Makanya Nabi memberikan sebuah ibarat apa? Addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kenapa diambil gigi geraham? Karena gigi geraham itu adalah gigi yang paling kuat di antara barisan para gigi manusia. Ya. Antum kalau sobek daging bukan pakai depan, pakai gigi geraham. Nah, antum pakai gigi depan, copot gigi palsu antum nanti. Baik. Ayat yang kedua dalam surat Toha. Pada ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada." Dan sesungguhnya aku, kata Allah, mengampuni, akan senantiasa mengampuni. Ghafar
Ghafar dalam bahasa Arab itu disebut dengan sigo mubalaghah. Apa itu sigo mubalaghah? Antum lihat di ayat yang pertama tadi, di antara nama Allah Ghafur, ada nama Allah namanya Ghafar. Nah, Ghafar itu artinya sigo mubalaghah. Apanya? Apa artinya sigo mubalaghah? Yaitu Allah itu memiliki sifat yang akan terus memberikan ampunan kepada manusia. Jadi Allah itu tidak pernah capek memberikan ampunan kepada kita. Nah, kayak kita, ya, aku sudah berikan kau kesempatan yang kedua. Ya, ya Pak. Tidak ada lagi maaf bagimu, subhanallah. Ya. Ping loro iki. Itu kan ada. Enggak ada maaf lagi bagimu. Manusia ada batasannya. Ya. Tapi Allah enggak ada. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, ketika seorang hamba berbuat dosa, dia bertobat, meminta ampun, Allah ampuni. Dosa lagi, tobat lagi, minta ampun lagi, Allah ampuni. Terus Allah ampuni kita. Nah, kayak manusia melakukan kesalahan, oke, toleransi. Sekali lagi kamu melakukannya, tidak ada maaf bagimu. Itu manusia seperti itu kan. Iya. Sudah sangat kecewa gitu. Allah enggak. Makanya Allah mensifati dirinya dengan apa? Ghafar, selalu memberikan maaf, selalu memberikan ampun. Untuk siapa ampunan itu? Liman taba, bagi orang-orang yang mau bertobat. Yang bertobat dari perbuatan dosa. Dosa apapun, baik itu dosa syirik ataupun dosa selain syirik. Kalau dosa syirik saja diampuni, apalagi dosa yang dibawa syirik. Ya. Tapi bukan syiriknya orang Jakarta ya. Syiriknya orang Jakarta itu artinya iri. Lo syirik aja sama gue gitu kan ya. Bukan itu maksudnya. Syirik di sini adalah syirik dalam masalah perkara ibadah. Ya. Yang dulu masih suka pakai jimat-jimat itu, tinggalkan tuh. Buang-buang semua. Ya. Yang usahanya dulu pakai penglaris itu tinggalkan. Dia akan merasa takut kalau dia tidak keluar bersama dengan apa yang diyakini tersebut. Dia punya jimat yang akan menjaga dia. Coba dia pergi keluar tidak bawa jimatnya, balik dia. Nggak jadi berangkat dia, balik dia. Ya, coba orang-orang yang suka syirik itu ketemu sama kucing, ditabrak kucingnya, saya balik. Oh sial lagi. Ya, sudah nabrak kucing kita hari ini. Ya, gitu dia coba. Makanya salah satu kehinaan yang Allah berikan kepada pelaku syirik, Allah jadikan dia senantiasa berada di dalam rasa takut. Bahkan takutnya itu ya, takut yang sangat luar biasa. Takutnya berbeda dengan orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, Allah berikan rasa aman, rasa tenang, keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup. Ya. Maka bertobat kita dari perbuatan syirik. Wa amana, dan beriman, yaitu yang bertauhid kepada Allah. Wa amila solihan, dan beramal soleh. Jadi buah dari keimanan itu diwujudkan dalam bentuk amal soleh. Ya, karena sebagaimana pengertian iman itu adalah at-tasdiqu bil janan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan anggota badan. Ya, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Itulah iman. Makanya iman seseorang itu tidak bisa stagna, pasti naik, pasti turun. Ana yakin kita yang ada di sekarang di majelis ilmu tuh imannya sedang naik. Tapi coba kalau sudah pulang, turun. Makanya Hanzalah, antum pernah dengar Hanzalah? Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Munafik Hanzalah ini. Kenapa?
Ketika kami bersamamu ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah surga neraka itu di hadapan mata kami. Tapi ketika kami berkumpul bersama istri, anak-anak kami, kita lupa semuanya. Ya, yang ada dalam pikiran kita apa? Pergi liburan, tamasya, jalan-jalan, ini segala macam. Lupa akhirat sudah. Apalagi kalau istrinya 2. Lupa semua. Tapi kalau sudah duduk di majelis ilmu, oh luar biasa. Seolah-olah dunia ini nggak pernah dia kejar. Tapi sudah pulang, sudah. Ya. Baru keluar nanti, ayo makan kikil di mana kita ini? Ya. Sudah ingatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan ya begitulah. Sa'a. Ya. Nah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tsumma ihtada. Kemudian kata Allah Ta'ala, kemudian yang ihtada. Apa sih ihtada itu? Kata Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau termasuk salah seorang murid dari Abdullah ibnu Abbas. Ini ulama yang sangat luar biasa. Beliau berasal dari Kufah, Irak. Ini termasuk pembesar tabi'in, jemaah. Sa'id bin Jubair. Ya. Kata Sa'id bin Jubair ketika memberikan komentar terhadap tsumma ihtada, beliau mengatakan, siapa orang-orang yang akan mendapatkan ampunan itu? Yaitu istaqoma ala sunnah wal jamaah, yaitu mereka-mereka yang senantiasa istiqomah di atas sunnah dan al jamaah. Itulah yang dimaksud dengan ihtada di antara tafsiran dalam ayat ini. Seperti apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Antum pernah dengar Sa'id bin Jubair? Tidak pernah. Ya, Sa'id bin Jubair ini ulama yang luar biasa. Di antara perkataan yang sangat masyhur dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan at-tawakkul 'alallah jima'ul iman. Tawakal kepada Allah itu merupakan keimanan yang sempurna. Banyak orang ini yang tidak tawakal sama Allah, hanya lisan yang bertawakal. Padahal tawakal itu adalah amalan apa? Hati, bukan amalan lisan. Amalan hati. Sejauh mana hati ini menerima segala apa yang menjadi ketetapan Allah, itulah tawakal. Taib. Itu dari dalil Al-Quran. Sekarang dari hadis Nabi SAW. Di antara keutamaan dari kita berpegang teguh terhadap sunnah, dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahihul Jami' dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, al-mutamassiku bis sunnati inda ikhtilafi ummati kal qabid alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, lebih-lebih di saat terjadi perpecahan, terjadi perselisihan yang banyak, di saat khilaf bertebaran, tapi dia tetap kokoh berada di atas sunnahku, maka orang seperti ini seperti sedang memegang bara api. Antum pernah pegang bara api enggak? Jadi kalau antum pegang bara api, ya luar biasa. Antum lebih hebat daripada limbat mungkin ya. Bayangkan Nabi mengibaratkan orang yang memegang bara api, berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api, karena ini suatu hal yang mustahil. Antum pegang bara api itu mustahil dan butuh butuh kekuatan, butuh keberanian. Ya. Apa di antara keberaniannya ketika antum berpegang teguh dengan sunnah? Antum harus berani menyelisihi adat istiadat masyarakat. Ya, antum harus berani, itu harus sudah siap untuk dimusuhi oleh masyarakat. Inilah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Jadi tidak mudah. Makanya pahalanya pun besar, keutamaannya pun besar. Karena berpegang teguh dengan sunnah itu tidak mudah. Ya. Lebih-lebih antum yang hidup di satu lingkungan, yang mana lingkungannya itu antum sendiri yang sunnah. Oh subhanallah. Nah, hati-hati, teroris ini.
Wahabi gitu. Wahabi gitu. Ya. Hati-hati ada Wahabi gitu. Subhanallah. Ya, itu sudah kita rasakan. Tapi memang di situ indahnya. Jadi kita mendapatkan celaan itu indahnya jemaah. Indahnya berpegang teguh dengan sunnah itu ketika kita dicela. Nih antum belum dicela nggak indah itu. Harus dicela dulu. Wong Nabi saja dicela kok. Ya. Karena kebenaran itu akan selalu erat dengan yang namanya celaan. Selalu akan dicela. Selalu akan dimusuhi. Ya. Kalau memang ada kebenaran yang tidak dimusuhi, maka Rasul yang pertama Nabi Nuh sampai Rasul kita pasti tidak akan mendapatkan permusuhan. Tapi intinya coba kita melihat Nabi Nuh, siapa yang memusuhinya yang pertama? Anak dan istrinya. Nabi Ibrahim, siapa yang musuh beliau? Ayahnya. Antum sopo? Tetangga kan. Bahkan ada yang dimusuhi oleh suami dan istrinya. Memang begitulah perjalanan hidup ini. Sunnah itu begitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan terus antum bermuamalah dengan baik bersama mereka, Allah akan melembutkan hati-hati mereka. Makanya orang itu ya menilai satu ajaran itu bukan dilihat dengan dia membaca, tapi dengan kasat mata yang pertama. Maka tampilkan yang pertama itu, tampilkan kepada mereka. Jangan sebelum ngaji itu antum adalah orang yang ramah menyapa orang, setelah ngaji apa? Halo neraka, ini orang-orang neraka ndak perlu disapa ya, ndak boleh seperti itu. Salah. Karena ada orang yang seperti itu, mengeksklusifkan diri. Nggak boleh. Antum pengen narik orang nih supaya mengikuti sunnah, ya nggak gitu caranya. Nggak begitu caranya. Oleh karena disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan beliau yang sangat indah. Beliau mengatakan, liyakuna amruka bil ma'ruf ma'ruf. Hendaklah dalam engkau memerintahkan manusia kepada kebaikan dengan cara yang baik pula. Ya. Wa nahyuka 'anil munkar laisa munkara. Dan engkau melerai kemungkaran itu jangan dengan cara yang mungkar pula, tapi dengan cara yang baik. Kita punya kaidah dalam semua itu. Ya. Antum mau mendakwakan orang jangan eksklusif jamaah. Gimana orang mau mengetahui tentang kebaikan dari sunnah ini? Sementara antum sendiri eksklusif sama orang. Gimana orang mau mempelajari tentang sunnah ini sementara antum memberikan batasan terhadap diri antum? Benar kita memberikan batasan, tapi batasannya itu kalau perkara tersebut melanggar syariat. Nah itu tidak melanggar syariat, apalagi itu adalah perkara yang justru itu dapat menarik mereka ya bermuamalah dengan mereka dalam koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh syariat. Hadza ma fi syai', ini tidak ada masalah. Jangan nanti antum seorang pedagang misalkan yang datang belanja, oh ini ahlul bidah, saya tidak terima. Jadi tokonya khusus untuk toko orang-orang berapa sih orang-orang ngaji itu? Laundry. Mantan laundry seragam sepak bola. Kok bisa? Dia itu melihat ada seorang pemain muslim yang ketika diperhatikan bau bajunya itu tidak sama dengan orang-orang kafir, terutama di bagian celananya. Ya ini kok baunya bau pesing banget ya, ini kok enggak. Keesokan lagi diperhatikan lagi, oh iya tetap sama. Akhirnya orang ini bertanya, kok pakaianmu beda sama yang lainnya? Terutama celana, kok yang lainnya pesingnya bau banget baunya, kok ini enggak? Kata dia, agama kami mengajarkan kalau habis buang hajat itu disuruh untuk Oh dari situ masuk Islam dia. Hanya lantaran apa? Kaos atau seragam sepak bola.
Yang lebih lucu lagi, seorang guide pergi jadi guide untuk tamunya dari Timur Tengah. Nah, 3 orang bilang sama guide-nya, coba ajak kami ke bar katanya. Kami pengen minum-minum ini. Dia kan lagi nggak salah waktu itu di Inggris. Diajaklah ke bar. Nah, jadi sebelum mereka minum, mereka mengatakan orang 3 ini Islam. Ya Allah, ampunilah dosa kami katanya. Terus guide-nya bilang, ya Allah, ampunilah dosa kami. Kamu udah diampuni dosamu. Loh, kenapa? Kamu itu kafir, kami ini Islam. Ya, jadi kalau kau pikir diampuni dosamu, masuk Islam dulu katanya. Jadi mau maksiat minta ampun dulu coba. Ya. Subhanallah ya. Jadi harus muamalah dengan baik. Baik. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taalaan. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, antumul yaum ala bayyinatin min rabbikum. Kata Nabi kepada para sahabat, kalian sekarang ini ya berada di atas penjelasan dari Rabb kalian. Artinya di zaman sahabat wahyu masih turun, betul tidak? Jadi mereka beragama masih ditegur sama Allah Ta'ala kalau ada kesalahan. Nih, kita siapa yang tegur? Wahyu sudah tidak turun. Ya. Kalau kita tidak belajar, bagaimana caranya kita mau mengenal kebenaran? Kalau zaman sahabat ada nabi, ada wahyu yang turun, ditegur sama Allah dan Rasulnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Sekarang kalian masih menyeru manusia kepada kebaikan, melerai manusia dari kemungkaran, dan kalian berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nah, itu kita lihat para sahabat, mereka berjihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Summa tadharu fikum as-sakratan. Namun perlu diperhatikan, akan timbul di tengah umat ini as-sakratan, sakarot. Sakarot itu apa istilahnya ya? Kayak mabok gitu loh. Mabok. Iya, bisa disebabkan karena alkohol, bisa disebabkan seperti Nabi mengatakan lil mauti sakarot. Bagi kematian itu ada sakaratnya. Jadi sakarat itu, sakaratul maut itu kondisi mabuk, orang nggak sadar, itu namanya sakarat. Kalau mau mati itu kan ada kondisi seorang itu tidak sadar. Siapa yang sering mentalkin di sini? Ya? Atau ada yang pernah ditalkin? Ya, ada kondisi seorang itu sakarat. Jadi dia tidak sadar gitu loh, nggak nyadar apa gitu kan. Maka kadang-kadang ada orang yang mau meninggal, dia ngomongnya ngelantur. Itu berarti orang itu dalam kondisi apa? Sakarat. Ya. Dalam kondisi sakarat. Makanya ketika orang yang dalam kondisi sakarat, tidak boleh banyak-banyak di dalam ruangan itu, cukup 1 orang. Dan ini kesalahan kita. Kesalahan kaum muslimin ketika menghadapi orang yang sedang sakarat, sakaratul maut itu, banyak orang di dalam ruangan, itu tidak boleh. Hanya 1 orang saja cukup. Cukup untuk mentalkinkan dia supaya dia mendapatkan akhiru kalamihi la ilaha illallah, supaya ucapan terakhirnya adalah ucapan la ilaha. Karena kalau ada orang banyak, apalagi yang ngobrolnya masalah hutang, hutang ini, akhirnya apa? Ucapan terakhirnya hutang, gitu kan ya. Nah, ini yang ditakutkan itu seperti itu. Ya, ditakutkannya seperti itu. Dan ini kebanyakan yang terjadi. Ada keluarga yang sekarat semua kumpul. Ini salah. Nggak kumpul di situ. Tunggu saja di luar. Biarkan 1 orang yang mentalkin dia. Kalau memang misalkan Allah mentakdirkan hari itu dia meninggal dunia, biarkan dia meninggal di atas kalimat la ilaha illallah. Sudah, kita sebagai keluarga, kita serahkan semua kepada Allah Ta'ala dan orang yang akan membantu dia untuk mentalkin. Jangan kumpul nanti. Ya. Akhir ucapannya hutang, ya, hartaku mungkin, ya, proyek mungkin, ya. Ya. Nah, ini bahaya seperti ini. Nah, ini kesalahan, termasuk kesalahan yang dibawakan oleh Syekh Mansur Hasan Salman kalau tidak salah di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Kesalahan manusia di dalam mendampingi orang-orang yang sedang sakarat. Taib. Kata Nabi SAW, akan ada 2 sakarat.
Maksudnya dua kemabukan. Mabuk yang pertama sakaratul jahal. Seorang mabuk karena kejahilannya. Karena saking jahilnya orang tersebut mabuk, ngomongnya ngelantur. Ya. Saking mabuknya berbicara dalam urusan agama yang bukan pada bidangnya. Tidak punya ilmu bicara. Nah, ini contoh orang-orang mabuk seperti ini. Kalau antum dengar ada orang yang ngomong dalam urusan agama padahal dia tidak pernah belajar, nggak pernah duduk majelis ilmu, nggak pernah apa. Ini contoh orang mabuk. Antum air siram dia. Sedang mabuk, iya toh. Yang kedua kata Nabi SAW, wasakaratul hubbil aish, yaitu mereka-mereka yang mabuk karena cinta terhadap kehidupan dunia. Antum lihat orang mabuk, lupa diri tidak? Lupa diri. Orang kalau sudah cinta sama dia, dia lupa dirinya. Kalau dia akan mati, dia akan tinggalkan harta itu, dia akan tinggalkan dunia. Makanya supaya dia ingat, supaya dia terus on the track, berada di atas jalannya, ingatkan dia, siram dia dengan nasihat, supaya dia sadar kehidupan dia di atas muka bumi ini bukan untuk mengumpulkan harta, tapi mengumpulkan bekal untuk menuju kampung akhiratnya. Ingatkan. Maka Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Sampaikan nasihat kepada saudara kita. Kita hanya sekedar apa? Menyampaikan dengan cara yang baik. Orang mau menerima nasihat itu urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala. Kita hanya menyampaikan, tapi dengan cara yang baik. Jangan menyampaikan nasihat itu terkesan supaya apa? Dia merasa menjadi malu, dia ini segala macam. Tidak, lillahi ta'ala. Makanya kata para ulama, ma kharaja min qalbin waqa 'alal qalbi. Apa yang keluar dari hati itu akan pasti menancap di dalam hati manusia. Tapi apa yang keluar dari hawa nafsu tidak akan diterima oleh manusia, meskipun antum seguna memberikan nasihat sama orang. Tapi kalau tujuannya ingin menjadikan orang itu malu, terlihat diri antum sebagai orang yang suka memberikan nasihat, keren, tidak akan sampai nasihat itu sama orang. Tapi kalau dari hati, ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar kan antum cinta sama dia, supaya dia benar-benar berada di atas kebaikan, supaya kehidupan dia benar-benar itu diisi dengan kebaikan semuanya. Ya, Allah insya Allah akan menyampaikan nasihat itu ke dalam hati orang-orang yang mendengarkan. Tinggal bagaimana menata hati. Makanya perkara ikhlas itu bukan perkara yang mudah dalam memberikan nasihat. Tidak mudah jemaah. Sulit. Tapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar mau mengharapkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Wasatahawwaluna an dzalik. Dan akan kebalik kondisi itu. Kalau dulu di zaman sahabat ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad di jalan Allah. Kalau sekarang fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Akan sedikit sekali orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Apa katanya? Urip dewe-dewe katanya. Enggak oleh seperti ini. Tujuan kita memberikan nasihat jemaah. Antum melihat kemungkaran, nasihati. Karena kalau antum membiarkan kemungkaran itu merajalela, contoh kesyirikan, kebid'ahan, itulah yang akan menyebabkan umat ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulai amar ma'ruf nahi mungkar itu dari elemen yang terkecil, dari skala mikro. Siapa itu? Keluarga. Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Tidak hanya menjaga keluarga itu dari kelaparan, tidak hanya menjaga keluarga itu dari kesengsaraan duniawi. Ya, bukan itu, tapi jaga diri keluarga ini dari api neraka, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemungkaran. Itu yang dijaga. Supaya kelak nanti di akhirat kita tidak dihujat oleh istri dan anak-anak kita. Tidak disidang, kita tidak digugat oleh istri dan anak-anak kita. Ya. Apa kata Amr bin Qais al-Mulai? Kata Amr bin Qais al-Mulai berkaitan dengan ayat ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Amr, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallahi ta'ala. Indallahi ta'ala yaumal qiyam. Sesungguhnya seorang wanita, seorang istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat.
Istri akan menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat. Apa kata istri kepada Allah Ta'ala? Ya Allah, hadza zauji, ini suamiku, la yu'allimuni wa la yu'addibuni. Tidak pernah ngajarin aku ilmu, tidak pernah ngajarin aku adab, tidak pernah mengingatkan aku untuk sholat, tidak pernah mengingatkan aku ini syirik, ini bid'ah, ini apa segala macam. Tidak pernah mengingatkan aku, tidak pernah mengajarkan aku toto kromo. Wa yatini bihubzis suq, tapi dia hanya datang kepadaku untuk membawa apa? Roti dari pasar. Hanya memberikan aku urusan duniawi, hanya memperhatikan aku dari urusan perut, dari urusan duniawi saja, tapi lupa akan akhiratnya. Jadi mulai dari elemen yang terkecil, amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau keluarga sudah, karib kerabat, setelah itu baru kita menyebar meluas. Kalau semua kepala rumah tangga, semua orang itu sadar akan amar ma'ruf nahi mungkar dari diri mereka masing-masing, dari keluarga mereka masing-masing, itulah yang akan menjadi sebab cikal bakal terciptanya masyarakat yang madani. Itulah yang akan menyebabkan terciptanya yang namanya masyarakat yang berada di atas segala kebaikan. Kan Allah sendiri yang mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum tersebut merubah kondisi diri mereka sendiri, atau mau merubah kondisi agama Islam ini. Bukan dari atas, tapi dari bawah. Dari diri kita sendiri dulu. Keluarga kita, ibadah kita. Itu yang pertama kali yang harus kita yang harus kita benahi. Ya. Maka nasihat dari para ulama kita, man bana baitan min saqfihi saqata ala ra'si. Orang yang bangun rumah dari atap, pasti atap itu akan menimpa dirinya. Antum mau bangun rumah pasti dari pondasi. Antum mau bangun rumah berapa lantai, mau bangun bangunan berapa lantai, pasti antum pikirkan pondasinya berapa, masuk ke dalam tanah itu berapa senti. Masa antum mau bangun rumah 5 lantai tapi pondasinya masuk cuma 10 senti. Nggak usah datang angin, antum tiup itu langsung hancur dia. Antum kita mau menciptakan masyarakat yang seperti zaman Umar, tapi duduk di majelis ilmu, belajar agama. Bahkan kita lebih malu kalau anak-anak kita, diri kita tidak bisa bahasa Inggris daripada tidak bisa bahasa Arab. Kita lebih malu kalau anak kita itu tidak ikut les ini segala macam, tapi ngaji tidak bisa. Subhanallah. Kita lebih malu kalau tidak menggelontorkan uang untuk membiayai anak kita ikut les ini segala macam, tapi giliran anaknya ingin ikut kegiatan yang berkaitan dengan agama, kita justru berat dalam masalah seperti itu. Subhanallah. Perbaiki diri kita. Tidak bisa akan tercipta masyarakat yang seperti di zaman para salaf terdahulu kalau kita tidak mulai dari elemen yang terkecil dalam kehidupan kita, dari keluarga kita. Ya. Meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi, wala tujahiduna fisabilillah. Tidak akan ada lagi orang-orang yang berjihad. Sedikit orang-orang yang berjihad. Di antara jihad yang dimaksud adalah jihad menuntut ilmu. Untuk melihat yang belajar di majelis ilmu. Ada undangan tablik akbar, ada undangan konser. Mana yang paling banyak? Padahal konser itu bayar. Bayar loh konser itu. Satu tiketnya berapa? Taruh ada 500.000. Antum duduk di majelis ilmu di Nurul Huda, bayar atau tidak? Antum keluar dikasih makanan malah. Betul tidak? Iya. Subhanallah coba. Sudah duduknya gratis, dingin bawa AC, ya, keluar dapat makanan, dapat ilmu. Antum pergi nonton konser, bayar tiket, wala dapat air minum, desak-desakan, ya. Sedikit yang berjihad. Subhanallah. Ya, gimana Islam ini? Apalagi generasi-generasi muda. Gimana mau berkembang? Oh, generasi mudanya seperti itu. Dulu para sahabat 15 tahun sudah pegang bendera jihad, bertuliskan la ilaha illallah. Kalau sekarang 15 tahun jihad juga. Tapi jihad dengan 2 jempol.
ngegame. Baik, kita lanjutkan sedikit. Lalu Nabi melanjutkan hadis ini dan mengatakan, al-qaimuna yauma idzin bil kitabi was sunnah lahum ajru khamsina siddiqa. Dan orang yang pada zaman itu dia berpegang teguh di atas sunnah, memegang teguh Al-Quran dan sunnah, terutama di zaman seperti sekarang ini, ya, bersabar di atas sunnah. Karena dalam riwayat ini kata para ulama ini riwayatnya dhaif, tapi dikuatkan dengan riwayat yang lain, yaitu mereka yang bersabar di atas sunnah di zaman fitnah seperti yang dirasakan di zaman sekarang ini, ya, bersabar di atas sunnah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala seperti 50 siddiqo. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, minna wa minhum au minhum, apakah 50 itu dari kalangan kami atau dari kalangan mereka? Kata Nabi SAW, la bal minkum, tapi 50 itu dari kalangan kalian. Artinya keutamaannya kita bisa mendapatkan seperti keutamaan yang ada di zamannya para sahabat. Subhanallah jemaah. Jadi tidak tanggung-tanggung seorang berpegang teguh di atas sunnah itu, ya. Orang berpegang teguh di atas sunnah, keutamanya besar, ya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah cintai kita, Allah berikan keutamaan yang luar biasa, apalagi di zaman fitnah seperti ini, ya. Padahal kita sendiri yang suka mendengungkan dahulu. Apa kata orang-orang dulu ketika ditanya, apa itu Islam? Siapa yang masih ingat? Apa itu Islam? Laksanakan ajaran. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab ini masih panjang. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Saya kasih kesempatan ingin bertanya satu orang, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Satu orang. Ya, silakan Pak. Salat awabin ini beda. Salat ya. awabin itu apa? Hah? Salat awabin itu aja. Salat awabin itu adalah orang-orang yang suka bertaubat. Salat duha maksudnya. Itu namanya salat awabin, salat duha. Jadi salat duha diantara nama lainnya adalah salat awabin. Artinya orang-orang yang suka bertaubat. Kapan waktu terbaik salat duha? Hah? Menantang kepanasan. Yang mendekati. Kalau disebutkan oleh para ulama itu, ketika bayangan itu sudah mulai mendekati benda aslinya. Kalau kita konversikan ke waktu, zuhur jam berapa? 11.30 dah ya. 11.30. Jadi yang paling bagus tuh sholat duha itu adalah jam 10 sampai jam 10.30. Itu yang paling bagus. 1 jam. Jadi 1 jam sebelum zuhur. Ya. 1 jam sebelum zuhur. Tapi kalau orang mau sholat jam 9 juga tidak ada masalah. Kita kan berbicara masalah waktu yang afdol. Ya, waktu yang afdol. Nah, antum misalkan seorang pegawai, kan biasanya kalau pegawai itu taruh dah. Biasanya kalau yang masuk jam 7 itu kan ada breaknya biasanya kan ya. Itu maka sholat pada waktu break saja. Seorang pegawai, ya ASN lah, kalau mau pergi ke kantor, usahakan wudhu terlebih dahulu sebelum pakai sepatu. Nanti kalau sudah pakai sepatu, kalau misalkan batal tinggal wudhu, nanti sepatunya nggak usah dilepas, tinggal wudhu, ya, masul khufain, ya, biar antum tidak usah basah-basahan kakinya. Ini sunnah yang sering ditinggalkan sekarang itu aja. Sunnah seperti ini. Ya, sunnah yang sudah jarang ditinggalkan. Apalagi sunnah yang tidak bisa dikerjakan, hampir tidak bisa dikerjakan sekarang. Sunnah dengan menggunakan sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu. Antum masuk sini pakai sandal diusir sama takmir. Ustadz, saya mau praktekkan di rumah. Boleh, tidak masalah, silakan. Tidak ada masalah. Tapi beli sandal yang ini, swallow itu loh ya. Beli itu nggak apa-apa. Antum praktekkan jemaah. Ya, praktekkan. Itu adalah sunnah yang sering ditinggalkan sekarang. Karena di zaman dulu kan tanahnya itu bukan pakai keramik seperti ini. Bukan pakai, apalagi sekarang bukan keramik, pakai granit sekarang kan. Granit, bahkan
Apa yang lebih tinggi itu? Marmer. Pakai marmer rumah masjid-masjid sekarang ini luar biasa. Nih zaman dulu bukan marmer jemaah. Tanah. Makanya ketika ada seorang badui yang kencing itu kan tinggal ambil air disiram. Kalau sekarang ada badui yang kencing bukan air yang diambil, parang yang diambil itu. Iya, parang yang diambil sekarang itu. Apalagi kan sekarang masjid-masjid rata-rata menggunakan karpet. Tapi kalau antum mau praktekkan di rumah, tidak ada masalah. Itu bagus, menghidupkan sunnah. Jadi jangan sampai sunnah-sunnah ini ada yang benar-benar ditinggalkan seluruhnya. Jangan sampai jemaah. Praktekkan. Ya. Contoh lagi sunnah yang sering ditinggalkan. Banyak sunnah-sunnah yang sering ditinggalkan. Yaitu seorang berbaring sejenak sebelum dia berangkat sholat subuh. Nih kalau antum anda tidak sarankan, jangan. Bablas antum. Bablas. Jadi Nabi itu punya kebiasaan sholat sebelum qobliyah subuh itu kan bacaannya kan bacaan rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Apa sih tujuannya? Ya karena rumah Nabi kan dekat ya sama masjid. Jadi Nabi itu ketika selesai sholat itu beliau kemudian berbaring sejenak. Berbaring loh ya, bukan tidur. Baring. Hanya meletakkan sejenak sampai menunggu qomat. Ya, sampai menunggu qomat. Nah, antum bisa praktekkan kalau rumah antum dekat itu. Bisa praktekkan sebenarnya. Ya. Tapi kalau rumah antum ya jauh masjidnya, misalkan sholatnya ya 5 kilo, ya janganlah. Sampai masjid, assalamualaikum warahmatullahi ya. Jangan. Tapi itu sunnah yang mulai ditinggalkan. Kenapa mulai ditinggalkan? Karena kebanyakan masjid sekarang itu juga tidak mempraktekkan sunnah antara adzan dan iqomahnya. Itu dia. Baru adzan langsung qomat. Ya, baru adzan langsung qomat. Ini yang salah. Ya. Ini yang keliru. Makanya seorang takmir masjid itu kalau bisa saya wasiatkan kepada takmir Masjid Nurul Huda untuk mengadakan pelatihan khusus takmir. Jadi pelopor. Karena sekarang banyak takmir itu yang hanya sekedar saya takmir masjid tapi tidak ngerti fikih adzan, fikih iqomah, tidak ngerti. Fikih masjid tidak tahu. Jangan salah loh, masjid itu punya fikihnya tersendiri. Adzan punya fikihnya, qomat itu punya fikihnya tersendiri. Ya, seorang takmir masjid harus paham masalah itu. Terutama yang berkaitan dengan waktu masuknya masuk waktu sholat. Itulah perkara yang tidak boleh seorang itu jahil dalam masalah itu. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Sama seperti seorang imam sholat, dia harus tahu fikihnya. Jangan sholat maghrib itu nanti bacanya apa? Bacanya surat Al-Baqarah sampai selesai, kabur jamaah. Ya, kabur jamaah. Ya, harus ngerti. Tapi para jamaah sekalian, ya, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika